Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD. Hai. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Saya Desi Larasati dengan akhiran NIM 089. Saya Cindy Alifiatifa dengan akhiran NIM 097. saya Karisma Putri dengan akhiran NIM 078. Saya Diah Ain Chandra Kirana dengan NIM akhir 087. Saya Rahmawati Fajriah dengan akhiran NIM 092. Oke, jadi kita di sini mau bahas nih tren Atau isu-isu terkait yang ada di yang ada tahun di saat tahun ini. saat Nah, kita udah bersama dengan narasumber kece kita nih. Ayo siapa? Ada yang kenal nggak? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Niken Dwi Widyastuti, biasa dipanggil Niken. Saya anak PD PAUD angkatan 2021. Salam kenal Kak Niken. Salam kenal, Kak Niken. mungkin di dunia PAUD kita akan mengenal tentang isu ataupun tren-tren tentang kepaudannya. Nah, menurut kakak, bagaimana tren atau isu yang sedang happening banget nih di dunia PAUD itu apa? Kalau menurut aku yang lagi happening itu tentang stunting. Jadi stunting sendiri itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak usianya gitu. Berarti stunting itu bisa dikatakan kekurangan gizi, gitu kan? Iya benar. Jadi sebenarnya banyak sih, nggak cuma kekurangan gizi aja. Jadi penyebabnya itu yang pertama, yang paling utama itu ibu hamil yang kekurangan asupan gizi. Jadi stunting itu nggak serta merta tiba-tiba anak tiba-tiba langsung jadi stunting gitu. Jadi awalnya emang kebanyakan mayoritas itu dari ibu hamil yang kekurangan gizi, kekurangan asupan gizi. Terus yang kedua yang pastinya itu ya anaknya kekurangan asupan gizi. Terus yang ketiga tuh pola asuh orang tua. Jadi di beberapa daerah itu pola asuhnya itu yang bisa bikin stunting itu terjadi. Kayak misalnya nih anaknya cuma dikasih air sama gula atau nasi sama garam, itu kan membuat anak kekurangan gizi juga kan gitu. Terus juga sanitasi yang kurang baik. Jadi masih banyak rumah-rumah yang jambannya itu kurang bersih atau airnya yang kurang bersih, itu juga menyebabkan banyak penyakit kan. Terus yang terakhir juga kekurangan akses ke layanan kesehatan. Jadi kan banyak tuh rumah yang jauh dari rumah sakit atau ke puskesmas itu jauh. Jadi mereka tuh kurang aware sama kesehatannya sendiri gitu. Nah, menurut Mbak Niken, angka persentase stunting di Indonesia saat ini ada berapa persen sih? Kalau di tahun lalu itu mencapai sekitar 21-24%. Tapi di tahun ini karena udah mulai digalakkan cegah stunting, itu udah nyampe 17%. Tepuk tangan dulu. Semakin baik. Iya, semakin baik. juga ya. Terus untuk gejala-gejala umumnya itu biasanya terlihat dari apa sih? Kayak gitu. Biasanya apa? Atau fisiknya atau apanya? Ya, jadi kalau stunting itu biasanya anak yang paling kelihatan tuh fisiknya ya. Yang pertama tuh kayak berat badannya beda dari anak-anak normal lainnya. Terus juga yang tinggi badannya. Nah, terus dia juga kadang mudah terpapar penyakit. Jadi karena dia sanitasinya juga kurang, terus nggak aware sama kesehatan, itu juga dia gampang terpapar penyakit juga. Terus yang paling kelihatan sih sebenarnya fisiknya ya, berat badan sama tinggi badan. Terus juga kadang itu ada yang bayinya enggan disusuin gitu. Jadi kayak sebenarnya udah kelihatan gejala-gejalanya gitu. Emang harus aware. Itu sih. Oke, dari isu yang tadi dibahas, apa sih kebijakan dari pemerintah yang dilakukan? Kalau kebijakan dari pemerintah sih sebenarnya udah banyak ya, karena dilihat dari presentasinya aja udah mulai menurun nih, udah menurun drastis. Ya pemerintah itu mengucurkan dana APBN itu lumayan banyak untuk cegah stunting ini. Juga mereka membuat pelatihan gitu. Terus juga ternyata nggak cuma pemerintah aja loh yang harus
aware sama stunting ini. Orang tua juga harus aware sama stunting. Misalnya nih kayak calon pengantin yang mau nikah dan mempunyai anak harus aware nih sama stunting. Terus juga masyarakat itu seharusnya juga sedikit banyak tahu lah tentang stunting ini biar lebih aware sama sekitarnya gitu sih. Terus pemerintah juga punya target di 2024 itu mencapai 14% untuk pencegahan stuntingnya itu. Kan sekarang udah 17 nih di tahun 2024. Insya Allah jadi 14% gitu. Iya, Semakin menurun ya. Nah, itu tadi kan dari kebijakan-kebijakan pemerintah ya. Nah, kan kita ini masih sebagai calon pendidik, apalagi tuh kita di lingkup PAUD. Kita sering ketemu dengan anak-anak notabene kan. Nah, apa sih yang harus disiapkan kita sebagai calon pendidik untuk menghadapi isu tersebut dari Kak Niken? Ya, kalau menurut aku sih sebagai calon pendidik sebenarnya yang pertama sih harus aware sama stunting ini, karena bisa terjadi di sekitar kita. Kita nih ngelihatnya anak nih biasa-biasa aja, ternyata pas dicek dia kekurangan berat badan dan tinggi badannya tidak memenuhi seusianya. Terus juga kita seharusnya memiliki keterampilan dan pengetahuan terkait stimulasi perkembangan anak usia dini gitu. Terus juga bisa nih ikut pelatihan yang diselenggarakan Kemdikbud. Ternyata Kemdikbud juga membuat pelatihan untuk guru-guru nih tentang cegah stunting ini gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, berarti kita sekarang udah tahu ya apa yang harus kita lakukan sebagai calon pendidik untuk mempersiapkan isu tersebut, dari isu tersebut. Nah, sekarang Sobat PAUD udah tambah ilmu nih, tambah pengetahuan dari narasumber keren kita. Tepuk tangan dulu dong. Ini kita mulai dari yang pertama tadi ada tentang pengertian tentang isu tersebut. Kali ini isu tersebutnya adalah stunting. Terus ada lagi penyebab stunting, persentase stunting di Indonesia, terus gejala stunting, terus dari Kebijakan dari pemerintah ya, juga. betul banget, ada kebijakan yang harus dilakukan dari pemerintah. Terus yang terakhir tadi ada yang perlu kita ketahui sebagai pendidik tuh kita harus ngapain sih gitu. Iya. Betul. Lebih awareness terhadap angka stunting yang Terjadi di Indonesia. Oke, mungkin sampai sini aja ya pembahasan kita mengenai topik stunting yang aslinya sih udah nggak tren ya, maksudnya itu udah tren lama tapi Iya, masih ada masih, sampai sekarang iya, masih dibahas terus. Oke Sobat PAUD, topik terkait stunting kita cukupkan. Tapi sebelumnya kita berterima kasih nih kepada Kak Niken atas waktunya. Terima Iya. kasih Kak Niken. Dan mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok Iya. kami. Akhir kata,